bisa hadir di tengah-tengah forum para ahlinya moderasi beragama, tapi saya juga melihat bahwa persoalan moderasi bukan hanya dalam konteks beragama, tapi tadi Mas Ahmad Saifuddin juga mengatakan bahwa moderasi bernegara juga penting, sehingga saya menggabungkan dua aspek itu, bahwa sikap jalan tengah itu bukan hanya dalam konteks beragama, tapi juga dalam konteks bernegara. Nah, terkait pertanyaan saya, Prof. Mukri ya, tapi sebenarnya kita samalah ya, sama-sama punya satu frekuensi bahwa pertumbuhan jumlah pondok pesantren di Indonesia itu seiring sejalan dengan pertumbuhan kekhawatiran kita semua terkait dengan maraknya, kalau saya menyebut fundamentalisme dalam pikiran maupun terorisme dalam tindakan, dua-duanya bagian dari radikalisme. Sementara kalau kita bandingkan di Cina tadi misalnya, bagaimana misalnya orang beragama itu justru ketaatan terhadap negara juga harus tambah tinggi gitu ya. Kalau di Indonesia, ketaatan terhadap agama itu tidak linier terhadap nasionalismenya. Gitu. Dan salah satunya, contohnya adalah saya melihatnya dari pertumbuhan pesantren lah. Banyak sekali misalnya pesantren-pesantren yang dulu kita anggap sebagai pesantren yang moderat misalnya, tapi belakangan justru saya tidak tahu penyebabnya apa, justru kemudian menjadi pesantren yang jauh dari sifat-sifat moderasi. Karena itu pertanyaan saya terkait tadi itu, Prof, itu persoalannya mengapa? Apakah karena persoalan pengaruh luar yang begitu masif terhadap keberadaan pesantren, termasuk di dalamnya kebijakan pemerintah misalnya, atau pengaruh kiai atau ustadz di pesantren itu yang kemudian membuat kekhawatiran kita terhadap problem moderasi sosiologis ini semakin tinggi. Demikian, saya mohon maaf jika tidak fokus, karena ini bukan ilmu saya terus terang, tapi saya orang luar yang mencoba masuk dalam ranah. Saya senang kata moderasi, karena bagi saya orang yang moderat itu orang yang bisa diajak ngopi dengan tertawa, setertawa kita ketika kita harus beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut dalam Mas Eda. Pertanyaan berikutnya apa Mas Eda? Apa langsung? Dipersilakan kepada Prof. Mukri untuk bisa merespon pertanyaan tersebut. Baik, Pak Dr. Maulana Mukhlis, pakar politik dari Universitas Lampung. Selamat menunaikan ibadah puasa, Mas Mukhlis. Maulana, kita lama sekali nggak ketemu ini karena COVID Corona, kita sama-sama lebih banyak tinggal di rumah. Kita yang biasanya bisa ketemu kapan saja, ya kan? Sekarang ternyata kita ingin memberi contoh kepada masyarakat. Kita mengorbankan kepentingan dorongan pribadi ingin ketemu dengan silaturahmi lewat media seperti ini. Nanti biarkan juga Pak Prof. Nurhaidi ikut merespon ini, tapi yang saya lihat bahwa pondok pesantren sampai hari ini adalah pusat-pusat, masih menjadi pusat-pusat moderasi beragama. Gitu. Jadi kalaupun toh ada 1-2 pesantren yang tadi berpaham, berseberangan dengan wawasan kebangsaan atau nasionalisme tadi itu sebenarnya itu Pak Maulana, kalau saya lihat itu masih relatif sedikit lah. Saya melihat terutama di Provinsi Lampung gitu ya, pada umumnya ya, kalaupun toh ada 1-2 biasanya itu karena di pesantren itu satu, ustadznya memang punya ikatan jaringan dengan kelompok radikal tadi, kemudian juga tidak tertutup
kemungkinan ya kalau di Lampung itu ada apa namanya pesantren yang seperti itu, biasanya kalau kita telusuri memang itu bagian dari jejaring mereka gitu dan dibiayai gitu. A sampai Z-nya itu di apa ada dana yang ditransfer gitu. Kita tahu itu ya seperti itu. Tapi kalau pondok-pondok pesantren yang terutama yang sudah kita kenal lama lah ya, pondok-pondok pesantren terutama di yang dulu istilahnya pesantren salafiyah itu pada umumnya sampai hari ini itu menjadi pusat-pusat kajian agama yang moderat, karena kitabnya kita kan bisa lihat pesantren itu moderat atau tidak, pertama dari kurikulumnya dan juga dari kitab-kitab yang dibaca gitu. Jadi kalau kitab-kitab yang dibaca itu adalah kitab-kitab yang standar pondok pesantren, kemudian ada inovasi, ada pembaruan dengan apa namanya bidang studi baru, nggak persoalan. Nah, tapi untuk yang Pak Maulana sampaikan tadi, saya kira itu pondok-pondok pesantren memang punya afiliasi, jaringan dengan Islam transnasional gitu. Jadi ada kelompok-kelompok seperti itu dan kita juga di Lampung ada petanya kok. Kita tahu bahwa pesantren itu memang mulai dari bangunan infrastrukturnya, ustadz-ustadznya, siapa yang bayar, siapa yang membiayai. Ini ada penyandang dananya. Oleh karena itu, saya kira sekali lagi untuk yang seperti ini di samping kita kelompok moderat ini untuk banyak ngomong itu, ya kan, jangan diem kita. Kalau kita diem, meskipun jumlah mayoritas, kita jumlah banyak, tapi ya siapa mau dengar gitu, ya kan? Kita harus speak out gitu, ya kan? Harus ngomong, ya kan? Nah, inilah kewajiban kita perguruan tinggi baik di PTKIN maupun di PTN ini harus punya sikap, dan negara dalam hal ini juga harus hadir gitu loh, harus memantau ajaran-ajaran seperti apa. Kalau memang ajaran-ajaran agamanya adalah menentang nasionalisme, menolak NKRI, ya pastinya itu harus di off, harus di stop gitu. Nah, inilah barangkali sudah cukuplah bangsa ini belajar bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Prof. Nur Hedi, bahwa kita cukup belajar dari negara-negara Islam yang semula sangat indah, sangat menarik, banyak sekali peninggalan-peninggalan lama yang mestinya menjadi destinasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi, tapi sekarang seperti di Irak, di Syria menjadi hancur berantakan, nyaris tidak ada jejaknya lagi gitu. Oleh karena itu saya kira di samping kita harus menyuarakan, tapi juga negara sekali lagi harus ada keperpihakan, ada atensi untuk melokalisir atau menyediakan paham-paham yang seperti tadi Pak Maulana sampaikan itu. Kita semuanya khawatir kok, ya kan? Kita tidak ingin bahwa bangsa ini dihitung nanti bahwa tahun 1000 sekian, 2000 sekian kita sudah nggak ada lagi Indonesia dan lain sebagainya. Itu sampai hari ini pun kita bisa lacak kok di di media jejak digitalnya kelompok-kelompok yang memang senang sekali sharing, menyebarkan isu-isu yang sebenarnya isinya nggak ada gitu, tapi selalu saja bentur-benturkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu saya kira Pak Maulana, kita harus ada bergandeng tangan, menyamakan gelombang, menyamakan frekuensi bahwa negara dengan NKRI adalah bentuk final, ya kan? Tinggal bagaimana mengisi agar negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira agenda kita di situ. Kita sudah tidak waktunya lagi untuk membincangkan bentuk negara, juga ingin menjadi khilafah dan lain sebagainya gitu. Karena kita udah sepakat, kita sepaham dan sudah menjadi kelihatan tekad para ulama kita untuk mendukung keberadaan NKRI, atau sebagaimana tadi disampaikan oleh
Mas Saifuddin Zuhri bahwa hubbul waton minal iman. Itu aja kalau saya. Tapi bahwa pondok pesantren yang kalau kita mencurigai pondok pesantren, maka sebenarnya sekali lagi saya ingin katakan bahwa itu hanya beberapa pondok pesantren yang ada di Indonesia, karena memang pondok itu didesain dari awal, dibiayai, dibangunkan gedungnya oleh pihak-pihak penyandang dana, terutama dari Timur Tengah. Apa itu dana dari mana, saya tidak tahu, tapi itu memang didesain untuk itu. Barangkali itu Pak Maulana, jadi ya kita sekarang tidak ada pilihan lain gitu. Baik di PT KIN maupun di PTN, kita harus menggelorakan paham moderat tadi. Barangkali itu Pak Maulana. Siap, Prof. Hanya satu hal mungkin persoalannya adalah negara jalan sendiri, pesantren pada sisi yang lain jalan sendiri, sehingga kalau saya menyebutnya konsep kolaboratif governance itu lemah sekali di dalam konteks mewujudkan moderasi sosio beragama tadi, begitu. Karena itu saya pikir peran Prof. Mukri lewat PWNU bisa lebih nanti bagaimana misalnya model-model instruktif yang selama ini sekedar diterapkan kepada pesantren-pesantren kita, padahal potensi sejatinya moderasi itu ada di pesantren-pesantren salafiyah, gitu ya. Itu lebih bisa diberikan peran yang minimal konsultatif lah, daripada sekedar instruktif yang selama ini terjadi. Saya pikir itu. Sukses, terima kasih. Matur nuwun. Baik, terima kasih Prof. Mukri atas responnya, juga terima kasih Pak Maulana Muklis sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Nah, ini ada pertanyaan yang langsung ditunjukkan kepada Prof. Nur Haidi Hasan. Mohon berkenan tersambung dari salah satu peserta kami, kajian virtual